Nah saudara, hari ini kita akan bicara tentang the gospel change, Injil yang mengubahkan. Ini adalah Gospel in Life, minggu yang ke-7. Nah saudara, kisah para rasul ditulis oleh Lukas, yang menulis Injil kitab Lukas. Nah ini merupakan sequel sebenarnya, dan kisah para rasul 16 menceritakan 3 kisah pertobatan dari 3 orang yang sangat berbeda latar belakangnya. Nah kita akan membacanya, nanti kalau saudara membaca bersama-sama, saya mau mengajak kita untuk bisa membandingkan semuanya, membayangkan supaya saudara tahu kisahnya ya. Saya akan bacakan yang kuning dan saudara akan bacakan yang putih ya saudara ya. Maksudnya kita baca sama-sama yang kuning, saya akan bacakan yang putih. Oke saudara ya. Kisah para rasul 16 ayat 13 mulai. 1, 2, 3. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis, bersama-sama dengan seisi rumahnya ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Ayat 16, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. 17, ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ayat 19. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihatnya bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau balau kota kita, karena mereka orang Yahudi. Ayat 21. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Ayat 23, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ayat 27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. Ayat ke-28. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dengan gemetar, tersungkurlah di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya, menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya, dan melakukan dalam hidupnya. Nah saudara, kalau saudara lihat, the gospel change, Injil itu mengubahkan. Kita akan melihat 3 story, 3 cerita, 3 conversion, 3 pertobatan. Karena kita akan melihat bahwa ternyata Injil bukan hanya untuk orang tertentu, bukan hanya untuk beberapa golongan, tetapi untuk semua orang. Nah kita akan melihat 3 poin, siapa ketiga orang ini. Dan bagaimana Injil menjamah hidup mereka. Dan bagaimana Injil juga mengubah dalam konteks kita. Oke? Are you ready ya saudara ya? Siapakah ketiga orang ini? Nah kita akan melihat ada beberapa kategori yang akan kita melihat dari ketiga orang ini.
secara etnis, secara ekonomi, secara psikologis, dan secara spiritual. Kita akan melihat. Nah, kalau kita melihat secara etnis, pertama-tama kita akan melihat secara ras, Lydia itu dari Tiatira. Nah, Tiatira itu adalah Asia kecil di Turki. Dan banyak yang meyakini ternyata Lydia itu adalah orang Asia. Nah, banyak orang yang bicara bahwa kekristenan itu adalah agama Yahudi atau agama orang putih. Siapa bilang, saudara? Ternyata di dalam kitab Kisah Para Rasul sudah dijelaskan bahwa ternyata ada orang Asia yang diselamatkan. Dan salah satunya adalah Lydia. Jadi Lydia ini dari Asia kecil di Turki, kemudian punya rumah di Filipi yang adalah di Eropa. Lydia adalah orang Asia dan konon Lydia adalah orang yang sangat kaya, ya saudara ya. Nah, yang kedua, kalau jadi bukan hanya orang Asia, yang kedua, hamba perempuan itu oleh para pakar Alkitab, gadis budak ini hampir dapat dipastikan adalah orang Yunani asli. Karena memang dia ada di situ, orangnya ada di situ. Dan kemudian kepala penjara, nah kepala penjara adalah orang yang dikasih jabatan untuk menjadi sipir. Kepala penjara itu biasanya itu, of course orang ini adalah pegawai negeri, karyawan. Artinya dia adalah bekas tentara Romawi. Dia adalah seorang pensiunan tentara Romawi. Jadi kalau seseorang itu bekas tentara Romawi, dia tidak mungkin dari bangsa lain. Artinya dia adalah orang Romawi. Nah, secara etnis saudara bisa melihat di sini bahwa Injil itu bukan cuma hanya untuk orang Yahudi. Injil bukan hanya untuk ras tertentu, tetapi secara etnis dari awal gereja dinyatakan dan dibentuk, itu sebenarnya Injil untuk orang Asia, untuk orang Yunani, orang Romawi. Bahkan kalau saudara perhatikan, Filipus bertemu dengan Sida-Sida Ethiopia. Dia adalah orang Afrika dari Ethiopia. Ini menunjukkan bahwa secara etnis Injil bukan dikuasai oleh etnik tertentu, tetapi untuk semua orang. Yang setuju katakan amin, ya. Jadi kalau saudara di sini saudara merasa sepertinya Injil itu bukan agamanya orang Jawa atau agamanya orang Tionghoa atau apa, saudara jangan salah lihat. Dimanapun Injil berada, Injil tidak pernah memaksa seseorang untuk menjadi seperti ke-Yahudi-Yahudian. Minggu lalu saya sudah pernah bilang seperti itu. Ternyata bahwa Injil itu tidak memandang budaya apapun. Kemudian yang kedua, saudara, secara ekonomi. We will see it economically. Nah, ada yang menarik saudara, bahwa Lydia yang berasal dari Tiatira itu memiliki rumah di Filipi. Banyak para komentator Alkitab, banyak sejarawan tahu Lydia adalah seorang wanita yang sangat kaya. Karena apa? Dia adalah pedagang kain ungu, yang merupakan barang yang langka dan sangat mahal. Untuk memproduksi dan menjual kain berwarna ungu itu butuh modal yang besar, butuh network yang besar. Tiatira memang adalah pusatnya. Dan Lydia orang Tiatira pusatnya kain ungu. Dan bisa punya rumah di Filipi. Bahkan dikatakan dia punya rumah di dua tempat yang berbeda. Kalau saya bisa analogikan, Lydia adalah seorang CEO dari fashion industry, kalangan atas yang berpengaruh gitu saudara ya. Di zaman sekarang dia mungkin punya rumah di Jakarta, kemudian dia punya apartemen di New York City, kemudian of course dia punya penthouse di Paris gitu ya. Inilah Lydia, orang kaya yang berpengaruh. Dan dia adalah seorang wanita yang sudah melawan semua kesulitan. Kok bisa seorang wanita ini bisa sekaya ini? Itu zaman itu sudah tidak mungkin bisa. Tetapi dia adalah orang yang benar-benar seorang yang pejuang dan hard worker. Ini udah jelas, Lydia adalah seorang yang berpengaruh. Kemudian yang kedua, kalau saudara lihat, hamba perempuan. Kalau Lydia secara ekonomi itu kaya, gadis budak itu sama sekali tidak berdaya. Dia dieksploitasi secara ekonomi. Dia bahkan sebagai budak mungkin pernah dilecehkan secara seksual. Bahkan dia punya makelar yang mempekerjakan dia. Mohon maaf, kalau sekarang itu modelnya adalah germo. Dia punya pemilik, dia adalah seorang budak. Jadi kalau kita lihat hamba perempuan itu adalah budak yang tidak berdaya. Bicara bukan hanya orang yang nggak punya duit, tetapi dia adalah kalangan bawah yang ditindas, yang dieksploitasi, bahkan dilecehkan. Nah yang ketiga, kepala penjara. Kepala penjara ini kalau saudara lihat, dia kerja sama kekaisaran Romawi. Artinya apa? Dia adalah kalangan menengah. Dia adalah pegawai negeri. Dia orangnya praktis-praktis saja. Pokoknya aku kerja, aku dapat duit, aku melakukan tugasku, jabatanku adalah harga diriku.
Wah, makanya dia senang kalau dia pakai pangkat, dia melihat bahwa hidupnya dia nggak pusing tentang banyak hal, dia orangnya praktis. Jadi kalau saudara orang militer, ex-militer gitu ya saudara ya. Jadi kalau Lydia itu makan di hotel, restoran mahal, restorannya itu ada celebrity chef gitu ya. Kalau kepala penjara makannya di food court ya, di depot gitu ya. Kalau hamba perempuan ini makan seadanya, makan dari tuannya, makanan di pinggir jalan mendapatkan belas kasihan. Jadi kira-kira begini. Nah kalau saudara lihat ini, menunjukkan bahwa Injil bukan hanya untuk kalangan ekonomi tertentu. Karena Injil menyentuh yang kaya, Injil menyentuh kalangan menengah, bahkan budak pun dapat dijamah oleh Injil. Ini menunjukkan bahwa Injil bukan untuk kalangan tertentu. Jadi hari ini kalau saudara merasa saudara tidak masuk hitungan, justru kalau saudara lihat, justru Injil ini menunjukkan dari orang Majus sampai gembala, Tuhan ingin supaya dia dapat menjangkau semua orang. Kemudian, saya ingin melihatnya dari sisi psikologis. Nah saudara, kalau orang melihat sesuatu, itu mereka mempunyai pendekatan yang berbeda. Nah model saya, itu dari kecil memang saya ini sukanya berdebat. Saya barusan, kita satu staff baru bicara tentang personality test. Saya itu INTP. INTP itu dibilang bahwa dia adalah pendebat. Nah, pendebat. Jadi dari kecil memang debat itu sama dengan tukang cari masalah. Nah, itu saya. Karakternya begitu. Kenapa harus gini? Gitu. Mama saya kalau marah sama saya, kenapa kok harus gitu? Wah, dari kecil senangannya bantah. Nah, sekarang anak saya yang paling kecil itu yang perempuan itu senangannya bantah. Saya juga bingung. Kelihatan, ini dosanya bapaknya nurun ke anaknya gitu saudara ya. Jadi memang saya modelnya seperti itu. Tetapi nggak semua orang seperti saya. Jadi saya ini senangnya seminar apologetika, senangnya argumentasi, senangnya proses berpikir, filosofi. Tetapi yang kedua ada orang yang seperti ini. Jadi psychologically ada yang kognitif, secara intelektual, suka diskusi, pemikiran, argumentasi. Nah itu model saya. Tetapi yang kedua ada intuitif. Aduh aku nggak pusing kalau ngomongin tentang argumentasi pusing. Sih penting aku rosok noy, dirasa no. Yang penting aku bisa merasakan ada perjumpaan, emosinya kena gitu. Waduh aku bisa nangis, aku bisa merasa merinding, merasa anget gitu ya. Aku senang gitu saudara ya. Makanya Disney itu laku sekali. Emosionalisme itu sekarang adalah hal yang dijual di mana-mana saudara ya. Makanya saudara kalau nonton drama Korea itu seperti softcore ya. Mereka kalau pinter sekali untuk menjamah perasaan seseorang. Jadi secara kognitif ada juga yang intuitif, tetapi ada banyak orang, aduh aku ngeluh kalau argumentasi, bingung, pusing. Tapi yang feeling, aku juga nggak suka. Nah ini ada yang konkret relational, pokoknya konkret, praktis, berguna, tunjukin buktinya, modelnya seperti apa, tak laku wis gitu. Jadi sukanya praktis, berguna, dan terbukti. Nah ini orang seperti ini. Nah menariknya, kenapa kok Lukas, penulis Kisah Para Rasul adalah Lukas, yang menulis Injil Lukas. Konon dia menemani Paulus. Dan ini ditulis untuk menceritakan 3 kisah ini. Karena sebenarnya dia ingin menunjukkan bahwa Injil secara psikologi, dia menjamah orang yang kognitif, dia juga menjamah orang yang butuh perjumpaan. Makanya saya nggak bisa itu. Gak percaya bahwa Roh Kudus itu sampai sekarang masih bisa menjamah semua orang dan bahkan bisa menjamah seseorang secara emosi. Dan bahkan juga Injil bisa membuktikan bahwa ini berguna dan praktis memang. Dan kalau kita melihat Lydia secara intelektual, dia itu ya kalau saudara bayangkan, dia orang Asia di Tiatira. Jadi ada kemungkinan besar dia meninggalkan agama yang paganisme. Artinya dia dulu penyembah berhala. Tetapi dia mencari kebenaran dan kemudian apa yang terjadi? Paulus menemukan dia di mana? Di tempat ibadah orang Yahudi. Dan dia kelihatannya sudah kenal dengan orang-orang di situ. Artinya dia sering berdiskusi, dia tukar pikiran. Mungkin ada seminar apologetika di situ saudara. Proses berpikir, dia orangnya pinter saudara. Kenapa? Kalau nggak pinter nggak mungkin bisa jadi orang yang berpengaruh seperti itu. Makanya secara kognitif, Paulus pun duduk di sana dan membicarakan Injil bersama dengan Lydia. Tetapi kalau saudara lihat sang hamba perempuan itu nggak diajakin duduk sama Paulus dan diajakin berdiskusi tentang apologetika, enggak.
Tetapi sama Paulus apa? Didoakan, ditengking, boom, dijamah secara emosi dan merasakan pengalaman spiritual. Wow, ternyata luar biasa sekali. Dan kalau saudara lihat tadi ceritanya, kita sudah baca semua. Sang kepala penjara, dia nggak penting lah argumentasi menurut dia awal itu. Yang feeling-feeling, namanya orang ex-militer. Tetapi dia ngeliat buktinya bagaimana Paulus dan Silas nyanyi di malam hari. Padahal dia sedang dipasung. Tiba-tiba ada gempa bumi. Mestinya mereka bisa lari. Tetapi mereka nggak lari. Malah berintegritas, jagain semua tawanan-tawanan yang sedang ada di dalam penjara. Padahal pintunya terbuka semua. Dia bilang, kami masih ada di sini. Kepala penjara itu melihat bukti dari Injil. Gospel in action. Buktinya, ternyata mereka menemukan sukacita meskipun mereka disiksa. Mereka dipenjara. Nah, ini melihat bahwa, dengarkan saya, Injil mendekati semua orang dengan segala pendekatan psikologisnya. Kalau saudara perhatikan, bahkan di dalam kebaktian Gibeon Church, kita berusaha mengengage saudara-saudara yang mempunyai pendekatan secara intelektual. Tetapi kami juga tidak lupa untuk bisa supaya semua yang intelektual ini harus mendarat dan menjamah setiap orang di dalam hatinya. Supaya apa? Saudara nggak cuma hanya tahu Injil. Orang banyak yang punya teologi yang bagus, tetapi teologi itu membuat orang sombong. Karena apa? Artinya teologinya tidak mengubah hatinya. Itulah sebabnya kita ingin supaya semua yang kognitif secara intelektual, kami selalu ingin supaya itu mengubah hati dan menjamah setiap emosi dan setiap orang yang hadir. Kemudian kita juga nggak lupa untuk orang itu juga bisa secara praktis mempraktekkan Injil di dalam kehidupan masing-masing. Nah, ini nih saudara bisa melihat bahwa ternyata Injil bisa mendekati setiap orang dan menghampiri setiap orang meskipun mereka mempunyai pendekatan psikologis yang berbeda-beda. Nah, secara spiritual, secara rohani. Are you with me? Yes, you guys are with me ya. Nah, secara spiritual, kalau saudara lihat ya, Lydia adalah seorang yang religius dan moralis. Tetapi hatinya kosong, saudara. Dari mana saya tahu? Karena Lydia sudah mencapai sesuatu, bahkan hari ini seorang wanita punya level sosial seperti Lydia aja itu sudah susah hari ini. Nah, saat itu sangat sulit untuk seorang wanita punya level seperti Lydia. Dia telah mencapai status, dia telah mencapai kekuasaan, pengaruh. Tetapi dilihat di sini, dia adalah seorang yang menyembah Yahweh. Artinya dia non-Yahudi, punya agama sendiri, tetapi ditinggalkan karena dia haus akan kebenaran. Ada yang kosong. Itulah dikatakan dia menyembah Allah Yahweh. Dari penyembahan berhala nenek moyang, dia menyembah Yahweh, Tuhannya orang Yahudi. Mereka ketemu sama orang-orang Yahudi dan hari itu dia ketemu sama Paulus. Dia mungkin tahu tentang pengorbanan, binatang korban, ada pengampunan dosa. Nah, disinilah kita lihat bahwa secara spiritual ada yang kosong, padahal dia beragama. Itulah yang menyebabkan orang beragama belum tentu bisa menemukan Tuhan. Amin, saudara. Orang yang bermoral belum tentu bisa merasakan bahwa ada terpenuhi hidupnya, ada yang kosong dalam hidupnya. Nah, kalau saudara perhatikan, yang kedua adalah sang hamba perempuan, dikatakan dia mempunyai roh tenung. Nah, saudara saya selidiki, roh tenung itu apa? Dalam bahasa aslinya, tidak even make sense. Kenapa? Bahasa aslinya itu bukan roh tenung, tetapi roh python, ular. Nah, ternyata saya cariin, kenapa kok dia dibilang ular? Kenapa orang ini dibilang punya roh ular? Jadi gini saudara ceritanya. Saya sedikit kasih tentang spiritual mapping di zaman itu. Di Yunani, di Delphi, itu ada kuil kuno namanya Apollo yang terkenal. Di mana tempatnya pendeta-pendetanya Apollo, yaitu ya pendeta-pendetanya penyembahan berhala. Mereka itu punya ilmu roh, itu namanya roh python. Jadi kuil kuno itu juga dijaga oleh ular piton besar dan juga di depannya banyak sekali patung-patung ular. Nah, orang pendeta-pendeta yang ada di situ, yaitu pendeta-pendetanya Apollo itu, mereka bisa meramal. Nah, perempuan ini dari kecil ternyata sudah dirasuki oleh roh itu. Sehingga kadang-kadang
Orang yang dimasuki roh itu, kalau perempuan dia bisa suaranya laki. Wow, gitu. Tiba-tiba dia bisa teriak tinggi suaranya. Jadi orang ini liar. Dia pokoknya kacau gitu. Tetapi kalau ditanyain orang tentang masa depan, dia bisa ngeramal-ngeramal gitu ya. Basically kayak orang Guamia gitu ya, saudara ya. Nah, orang-orang pada waktu itu menganggap orang ini, perempuan ini mempunyai roh ular piton. Nah, kita melihat bahwa hamba perempuan ini secara spiritual, dia dikuasai oleh roh jahat hatinya. Dan dia dieksploitasi oleh tuan-tuannya untuk menghasilkan uang. Ya, ini ceritanya. Dan kalau saudara lihat, anehnya, ini wanita, ini hamba perempuan ini, budak perempuan ini dia tahu loh, siapa yang hamba Tuhan. Dan dia tahu siapa yang memberitakan jalan keselamatan. Menarik ya saudara. Ini dikatakan ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, orang-orang ini adalah hamba yang maha tinggi. Mereka memberitahukan kepadamu jalan kepada keselamatan. Jadi si hamba perempuan ini tahu tentang jalan keselamatan. Dia mengikuti Paulus kayak seperti tertarik, berteriak tentang kebenaran. Nah saudara menarik ya saudara. Kalau saudara selidiki Alkitab, kalau saudara baca di Yesaya 14:14, itu Lucifer ngomong gini, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi Lucifer menyebut Allah yang maha tinggi. Artinya gini, setan itu tahu siapa Allah itu. Nangkep ya saudara? Dia tuh tahu siapa Allah Tritunggal. Jadi setan tahu. Paulus dan murid-muridnya ini hambanya siapa? Tahu. Dan siapa yang diberitakan? Yesus. Jalan keselamatan. Jadi setan tahu. Makanya di Yakobus 2 ayat 19, itu si Yakobus bilang gini, engkau percaya bahwa hanya ada satu Tuhan? Allah yang esa? Baik. Tapi setan-setan pun juga percaya. Dan mereka gemetar. Lah saudara percaya sama Tuhan gak gemetar? Lah kalah tuh sama setan. Gitu saudara ya. Saudara lihat ya. Jadi gini ya. Orang tahu teologi itu belum tentu selamat loh saudara. Karena kalau kita cuma tahu teologi tetapi teologi itu tidak mengubah hati kita, percuma saudara. Kalau mau adu teologi, yang paling jago teologi itu sebenarnya setan. Betul nggak saudara? Kalau mau tahu Calvinisme, Arminianisme yang benar yang mana ya, setan itu lebih tahu. Mau yang mana yang lebih tahu? Ya dia mungkin lebih tahu. Tetapi itu tidak mengubah dia. Makanya hari ini saya berdoa, saudara tahu teologi bagus, tetapi apakah teologimu itu mengubah hatimu dan hidupmu? Amin saudara. Nah kemudian yang kepala penjara. Nah yang orang kepala penjara ini secara spiritual, dia tidak tertarik, tidak peduli, tidak spiritual sama sekali. Dia pokoknya praktis. Karena apa? Dia melakukan tugas. Harga dirinya jabatannya, harga dirinya tugas. Dia melakukan semuanya pokoknya yang benar. Nah ini saudara. Jadi kalau saudara lihat, kita bisa melihat spiritual mapping dari ketiga orang ini. Orang gak peduli, gak tertarik. Jangan bilang, saudara bilang gini, seorang itu masuk neraka. Kita gak boleh ngomong gitu. Kenapa? Orang yang tidak peduli dan tidak tertarik pun disayangi oleh Tuhan. Orang yang paling susah, saudara ngelihat orang, iku ilmu akeh. Orang itu penuh dengan roh jahat. Siapa bilang orang yang penuh dengan roh jahat Tuhan tidak bisa selamatkan? Saudara bisa lihat ini buktinya. Mungkin saudara ngelihat seorang yang pejabat, orang yang kaya, orang yang susah sekali, gak mungkin lah orang ini bisa selamat. Buktinya saudara bisa lihat dari kalangan manapun Tuhan bisa jamah. Itulah sebabnya hari ini saya berdoa supaya saudara tidak membatasi karya Kristus dan kuasa Injil. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi hari ini kalau saudara punya keluarga, saudara punya teman, saudara punya kerabat, yang saudara lihat tidak mungkin. Yes, menurut kamu tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin buat manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Itulah sebabnya hari ini jangan pernah berhenti untuk mendoakan mereka. Jangan pernah berhenti untuk memberitakan Injil kalau dikasih kesempatan. Beritakan kepada mereka. Nah, kita masuk ke dalam yang kedua. Bagaimana Injil menjamah hidup mereka. Nah, saudara lihat di sini. Kalau yang pertama tadi, Paulus duduk. Artinya ini kelompok kecil. Paulus bukan berkhotbah, tapi bicara, duduk, ngomong-ngomong. Ini yang menarik saudara ya. Kita nggak butuh khotbah, kita nggak butuh mimbar untuk bicara tentang Injil. Saudara bisa lakukan di kafe. Saudara bisa lakukan di dalam gaya hidupmu. Dimanapun engkau berada, saudara bisa ngomong. Kalau saudara sepedaan, habis sepedaan bisa berbicara. Kalau saudara habis jogging, saudara bisa berbicara.
saudara, ibu-ibu yang ngerumpi, kalau ada kesempatan, bicarakan Injil. Yang menarik di sini, Lydia orang Asia yang asing tapi ada di tempat ibadah Yahudi. Artinya, Lydia mengerti tentang kitab-kitab Yahudi. Dia tahu tentang Tanakh. Tanakh itu Torah, Nevim, Ketuvim, Alkitab agama Yahudi. Jadi dia beragama, dia udah pernah pindah agama tapi masih tetap kosong, hampa. Dia tidak menemukan kebebasan yang sesungguhnya. Nah, melalui Tanakh dia melihat ada sistem korban, sistem pengampunan dosa, tetapi masih dalam bentuk perjanjian lama. Nah, waktu dia ketemu sama Paulus, Paulus adalah seorang Farisi yang tahu tentang Torah, Nevim, Ketuvim. Torah itu adalah 5 kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu ya. Nevim itu adalah kitab para nabi. Ketuvim adalah kitab sastra, genre, yaitu seperti Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, yaitu Ketuvim. Nah, Paulus ngerti itu semua. Dan ada beberapa komentar yang menjelaskan kemungkinan besar yang dijelaskan Paulus sangat mirip dengan apa yang Yesus jelaskan kepada 2 murid yang di Emmaus. Ada 2 murid yang di Emmaus. By the way, itu cerita ada di kitab Lukas. Yang nulis ini adalah Lukas juga. Jadi sama yang nulis. Lukas juga, jadi komentar-komentar ini melihat bahwa kitab Lukas itu adalah prequel dari Kisah Para Rasul. Jadi Kisah Para Rasul ini mengingatkan kembali. Persis seperti Yesus menjelaskan kepada 2 orang Emmaus. Maka Paulus juga menjelaskan hal yang sama kepada Lydia. Dikatakan kalau saudara perhatikan di Lukas 24. Bahwa Yesus menjelaskan kepada 2 orang Emmaus apa yang tertulis tentang dirinya melalui kitab suci dari kitab Musa sampai kitab para nabi. Jadi akhirnya Lydia melihat, oh ternyata perjanjian lama, Torah, Nevim, Ketuvim ini hanyalah bayangan. Minggu lalu kita udah belajar bahwa perjanjian lama itu adalah bayangan dari apa yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Oh ternyata begitu. Itulah sebabnya saudara, kalau saudara baca perjanjian lama, tidak bisa dipisahkan bahwa perjanjian lama itu adalah koneksi. The Old Testament is New Testament conceal. New Testament is the Old Testament reveal. Perjanjian lama itu adalah perjanjian baru yang masih belum terungkapkan. Perjanjian baru adalah perjanjian lama yang diungkapkan. Dan wujudnya adalah Kristus. Yang setuju katakan amin. Nah, jadi Lydia akhirnya ketemu. Oh, ini ternyata tentang Kristus. Makanya Tim Keller bilang begini, every prophet, every priest, every king, every hero, every mighty warrior, every suffering servant, every slain lamb is Jesus. Setiap nabi, setiap imam, setiap raja, setiap pahlawan di perjanjian lama, setiap pejuang yang perkasa di perjanjian lama, setiap hamba yang menderita dan setiap domba yang disembelih adalah Yesus. Yesus telah datang dan menjalani kehidupan yang seharusnya kita jalani, tetapi mati dengan kematian yang seharusnya kita alami. Yesus telah menggenapi kesempurnaan hukum Allah. Amin saudara ya. Nah itulah sebabnya apa yang terjadi waktu Lydia dengar itu. Firman Tuhan berkata di Kisah Para Rasul 16 dan 14b. Ayo baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan membuka hatinya sehingga ia apa? Memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Saudara lihat ya di sini ya. Kata-kata memperhatikan itu adalah respon. Proseko. Tuhan membuka hati Lydia untuk memperhatikan, tertarik, meresponi. Disinilah Roma 1 ayat 16 berkata bahwa kekuatan Allah, Injil adalah kekuatan Allah yang membawa kepada keselamatan. Seperti 2 orang Emmaus itu di Lukas 24 ayat 32. Waktu orang Emmaus itu sadar bahwa itu Yesus hilang, terus mereka ngomong gini, bukankah hati kita berkobar-kobar ya waktu dengerin ini? Iya. Saya kasih kesaksian sedikit ya saudara, saya nggak tahu berapa kali banyak orang yang japri saya, banyak yang DM saya bilang, Pak saya ini bingung. Selama pandemi, kan kita nggak ke gereja. Saya miss, terus terang saja ke gereja. Di gereja itu saya dijamah Tuhan. Pas lagi gereja besar gitu ya, di mana kebaktian puji-pujiannya itu sangat ngangkat gitu ya. Saudara pernah kerasa bahwa puji-pujiannya ngangkat gitu saudara ya? Wah bikin saya nangis Pak. Nah saya udah lama nggak ngerasain itu. Tapi saya nonton khotbah Gibeon Church itu loh, lewat HP.
Nggak even pakai headset loh Pak. Saya nonton dari awal, tengah-tengah, saya tengah-tengah. Saya bisa nangis Pak, kok bisa ya? Nah ini orang intuitif ya, intuitif, bukan intelektual, intuitif. Bingung saya, denger no lewat screen cilik gini, bisa nangis saya, kenapa ya? Nah saya cuma bilang, ini adalah Injil. Injil adalah kekuatan Allah. Tuhan membuka hati Lydia untuk memperhatikan. Yang hebat ngomongnya, itu bukan pengkhotbahnya, tetapi yang hebat Injilnya. Yang setuju katakan amin. Jadi nggak bisa saudara bilang gini. Misalnya saudara punya teman, saudara ceritain Injil, terus dia bertobat, terus saudara bilang gini, ku yo, untung ono aku sing nginjili. Nek enggak masuk neraka deh. Wah, saudara perlu bertobat ngomong kayak gitu. Kenapa? Kalau saudara cerita dan orang itu bertobat, itu bukan saudara yang menobatkan dia. Tuhan membuka hatinya. Orang terbuka hatinya bukan karena omongan kita, tetapi karena Injil yang kita omongkan itu. Domba-dombaku mendengar suaraku. Waktu kita bicara Injil, kita menyuarakan suara sang gembala. Waktu saudara cerita tentang Injil, kalau orang itu menolak, yang ditolak bukan kamu. Yang ditolak bukan kita, yang ditolak Injilnya. Mungkin belum waktunya. Kita terus beritakan, kita terus doakan. Karena akhirnya Tuhan yang membuka hati untuk orang itu memperhatikan, tertarik, bahkan meresponi. Yang setuju katakan amin. Jadi ya saudara, kalau kita memberitakan Injil, bukan urusanmu orang itu berubah atau tidak. Karena itu urusannya Tuhan. Continue, terus beritakan. Amin saudara. Nah, kita masuk ke dalam tokoh yang kedua, yaitu hamba perempuan. Gimana Injil itu ke sana? Nah kalau saudara perhatikan, hamba perempuan itu mengetahui kebenaran. Buktinya apa? Ini hambanya. Ini memberitakan jalan keselamatan. Tetapi dia dibelenggu oleh kuasa iblis. Serta diperbudak, dieksploitasi oleh tuannya untuk menjadi sumber penghasilannya. Jadi kalau saudara lihat, gadis ini memahami Injil secara mental, dia tahu ada jalan keselamatan, tapi ada satu tembok yang membuat perempuan ini nggak selamat. Apa itu? Dia diperbudak. Di luar, dia diperbudak sama tuannya. Di dalam, dia diperbudak oleh kuasa iblis. Jadi dia dieksploitasi di luar dan di dalam. Nah apa yang terjadi? Nah ini saudara, sedikit ya, catatan. Hal itu dilakukan beberapa hari lamanya. Jadi perempuan ini teriak-teriak di belakangnya Paulus. By the way, berseru-seru, itu bahasa aslinya itu shrieking. Shrieking itu bukan gini ya, hai, dia hamba Tuhan, bukan. Tapi gini, gitu. Shrieking itu teriak-teriak, kayak orang gendeng gitu loh, sungguhan beneran. Teriak-teriak gitu. Hal itu dilakukan berapa hari lamanya. Nah, terus kemudian, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Ini masih terlalu soft. Bahasa aslinya bukan tidak tahan lagi. Tetapi gini saudara, senewen. Paulus senewen dan marah gitu saudara. Ini catatan khusus ya. Paulus nggak tahan lagi, tidak bersabar. Paulus terganggu, irritated. Dia bukan Yesus, kelihatan sekali. Kelihatan jelek Paulus di sini. Nah, saudara, di sini menunjukkan bahwa Alkitab itu asli. Kenapa? Pada zaman itu, kalau orang mau nulis tentang tokoh, itu selalu yang ditulis baik-baik saja. Kalau saudara pernah lihat House of Dragon atau Game of Thrones itu, wah yang ditulis itu selalu yang baik-baik. Yang jelek-jelek itu dipinggirin. Jadi kalau ada, kan mestinya begini, kalau mau ditulis yang bagus-bagus, Paulus hatinya tergerak oleh belas kasihan seperti Yesus. Kan mestinya gitu kan, lebih keren kan. Wah, dia berpaling, kemudian memeluk, wah, dan mendoakan wanita itu. Kan gitu mestinya, lebih bagus. Tetapi ini, Paulus senewen. Dan marah akan gangguan itu. Dia berpaling dan berkata itu dengan kata-kata yang keras. Wah, dia teriak. Nah ini menunjukkan biasanya cara penulisan yang sangat bertentangan dengan zamannya. Sehingga kalau ada yang ditulis seperti ini, itu artinya ditulis apa adanya. Itu membuktikan sebenarnya ini menggambarkan apa yang disaksikan oleh saksi mata. Ini membuktikan Alkitab itu benar. Karena di zaman itu gak ada yang nulis kayak gini. Semuanya nulisnya yang bagus-bagus toh. Nah, itu side note ya saudara. Ini adalah tentang keabsahan Alkitab ya. Nah, apa yang terjadi? Ditengking, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Dan seketika itu juga, katakan sama-sama seketika. Seketika, keluarlah roh itu. Boom!
Nah ini saudara, ini benar-benar orang-orang karismatik senang banget. Tuh kan, bener kan, ditengking, hilang rohnya. Yes, ini masih terjadi dan saya percaya ini masih bisa terjadi sekarang. Nah hamba perempuan itu dijamah, dibebaskan dari belenggu perbudakan, dari dalam dan juga dari luar, oleh kekuatan Kristus dengan otoritas Kristus. Kenapa? Power encounter. Nah kok bisa dari luar juga? Karena saat itu, roh tenungnya hilang, gak bisa ngeramal. Tuannya tidak bisa menggunakan dia lagi. Sehingga akhirnya apa? Orang ini lepas dari budak. Jadi dulu dia bertahun-tahun dibelenggu oleh roh jahat. Dia dijadikan budak. Pada saat itu, hari itu, seketika rohnya hilang. Dia gak punya roh tenung. Hari itu dia juga jadi orang bebas. Saudara. Wow, luar biasa. Saudara. Nah ini yang bisa dilakukan oleh kekuatan Injil dan kuasa dari nama Yesus Kristus. Itulah sebabnya saudara. Saya nggak pernah berhenti untuk mengumandangkan saudara perlu mendoakan teman-teman saudara. Saya kasih kesaksian ya. Sebelum kita mempunyai pray, share, and invite. By the way, pray, share, and invite ini saya bawa ini dari Amerika saudara. Maksudnya mekanisme ini dari Amerika. Nah dulu sebelum kita punya pray, share, and invite, saya itu dulu college pastor and youth pastor. Dan kemudian saya selalu kalau ada orang-orang baru, saya berusaha ingat namanya, saya catat. Saya berusaha mendoakan, tipis-tipis lah, saya doakan. Nah satu hari saya pernah mendapatkan seseorang, lagi di kebaktian. Setelah saya kebaktian, salah satu teman jemaat ngomong sama saya, "Pastor, saya bawa teman saya." Waduh, saya juga bingung, dia kok bisa mau ke gereja. Karena apa? Orang ini ya, sabu-sabu, ganja, mabuk. Kalau mabuk itu paling ancur wis lah. Dia pernah ditangkap polisi, mobilnya pernah kecelakaan, pokoknya dia paling hancur. Saya ajakin ke gereja hari ini kok mau gitu. Saya bingung gitu. Nah, saya tahu waktu saya khotbah ada orang baru itu. Dan orang baru itu kelihatan terjamah hatinya pada waktu mendengarkan firman. Oke, saya bilang kenalkan aku. Saya kenalan sama dia, saya ngelihat mukanya itu surungsep lah saudara. Saya bilang, saya boleh doakan kamu? Ya doakan gitu ya. Aku boleh gak minta nomor telepon gitu. Kita nomor telepon, oke. Nah, selama 2-3 minggu ke depan dia datang tiap minggu. Saudara. Nah minggu yang ketiga saya nggak sengaja juga saya pas khotbah tanya siapa yang mau terima Yesus. Bahwa hari ini kalau engkau terketuk hatimu bisa terima Yesus, saya mau mendoakan. Dia angkat tangan. Wah, saya datang sama dia, thank you, I'm proud of you. Ya, terima Yesus, puji Tuhan, teruskan perjalanan imanmu. Terus saya tanya sama temannya, dia udah datang 3 minggu, gimana? Pancet pastor, wajur-ajuran. Ngombe gak karu-karuan pastor, ini bahasa Jawa ya, ngomongnya Inggris ya saudara ya. Wah, spodoy. Jadi ya ini perjalanan iman gitu ya saudara ya. Nah, of course saya sudah biasa, ya oke, ya udahlah. Nah, saya doakan. Namanya saya doakan satu hari saudara. Saya pas lagi pagi-pagi menjelang siang, saya minum kopi, terus saya ingat, ya coba doakan. Salah satunya dia saudara. Kemudian setelah saya minum kopi, saya pergi somewhere, tiba-tiba di mobil gitu ya, tak kirimi ayat, ayat apa ya? Terus Mazmur 1. Saya kirimin Mazmur 1. Saya cut and paste di WA, terus kemudian saya kirimkan ke orang itu, Saudara. Kemudian beberapa minggu, orang itu nggak datang, 2-3 minggu. Terus tiba-tiba minggu yang ketiga kalau nggak salah, terus dia datang kepada saya, terus dia ngomong sama saya, "Pastor Mike, I want to talk to you." Oke. Saya ngomong, "Pastor Mike, do you have some kind of vision or something?" "Kamu tuh punya karunia penglihatan ya?" "Hah? Enggak." Gitu. "Kenapa?" Aku bilang, "Gini pastor, saya ini kan berusaha untuk, kan mau bertobat. Tapi teman-teman saya ngajak saya minum, ngajak saya ganja gitu. Satu hari siang-siang, saya di tengah-tengah teman-teman saya, kita lagi minum-minum, saya ditawari ganja, saya udah ngambil ganjanya, sudah saya ngisep gitu. Tiba-tiba, kling, ada WA dari pastor. Terus kemudian saya buka WA-nya. Mazmur 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya firman Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam. Dia bilang, Tuhan ada kamera tadi, dia bilang gitu. Dia bilang, kok bisa tahu aku mau berhenti ganja, dan hari itu dia ganja, tiba-tiba dapat ayat ini, dari mana? Dan sejak saat itu saudara tahu, dia berhenti total, dia tidak minum lagi, dia nggak ganja lagi, dia nggak sabu-sabu lagi. Dia bilang, God is calling me. Dia bilang gitu. Wow. Dan saudara tahu,
Dia masuk college, dia ambil sekolah Alkitab, ambil master New Testament Theology, teologi perjanjian baru. Sekarang dia ngambil master yang kedua, Old Testament Theology, teologi perjanjian lama. Sekarang dia jadi pastor, dan dia sekarang, orang ini, pernah khotbah di sini sekali. Dan orang ini sekarang lagi mau jadi profesor di Biola University. Saya sampai bingung, gila. Saudara lihat, orang yang paling hancur sekalipun, Tuhan bisa jamah. Orang yang paling gak punya masa depan sekalipun, sampai dia itu terkenal di yearbooknya high school. Kalau ada orang yang paling mess up party, itu dia. Nah, saudara melihat, Injil menjamah siapapun. Jadi hari ini kalau saudara punya orang yang saudara bilang, gak mungkin, siapa bilang? Jadi kalau saudara punya orang-orang yang seperti itu, jangan pernah berhenti. Doakan mereka. Dan katakan apa yang simple. Saya ngomong apa? Saya nggak ngomong apa-apa, saudara. Ngomongnya simple. Saya cuma bilang proud of you, praying for you, God bless you, God loves you. Kirim ayat kadang-kadang. Siapa bilang itu nggak bisa mengubah? You never know. Pas saudara kirim ayat itu, dia bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin, saudara. Nah, kita masuk ke dalam kepala penjara. Gimana Injil datang kepada dia? Kepala penjara itu disuruh menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Tetapi apa yang terjadi? Sang kepala penjara itu membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Ini adalah bentuk penyiksaan. Saudara tahu kalau dibelenggu itu dibuka kakinya, terus dibelenggu duduk gitu. Saudara tahu, coba saudara gini. 8 jam, kram kakimu bro. Pasti kram. Nah ini apa yang terjadi? Ini mereka melakukan itu. Nah kepala penjara ini of course orangnya tidak peduli akan agama, tidak peduli akan kebenaran. Dia nggak peduli tentang perasaannya, dia adalah seorang yang praktis, ex-militer. Tetapi dia dihadapkan dengan dua hal. Kenapa? Paulus dan Silas dalam keadaan disiksa, habis digebukin loh. Didera sama tentara Romawi. Itu berdarah-darah, bilurnya banyak. Terus dipasung kakinya. Apa yang terjadi? Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka, termasuk kepala penjara ini. Kepala penjara ini seorang yang praktis. Dia belum pernah melihat seseorang dengan sukacita yang begitu mendalam sehingga mereka dapat bernyanyi dan memuji Tuhan padahal mereka ada di dalam siksaan. Kok bisa? Dari mana datangnya sukacita itu? Pada umumnya sukacita itu datang dari mana? Kebebasan. Lah ini kebebasannya diambil. Mestinya dia nggak ada sukacita. Kenapa kok tetap sukacita? Kebebasan, sukacita datangnya dari mana? Kenyamanan. Lah ini kenyamanan. Habis digebukin, dipasung. Kan mestinya nggak ada kenyamanan. Pasti sukacitanya nggak ada. Loh, kok masih bisa nyanyi? Dari mana sih sukacita? Oh, kalau kamu dapat terobosan, kamu dapat kesuksesan. Ini nggak ada kesuksesan. Dia menderita, disiksa, di penjara yang paling dalam. Kok masih bisa nyanyi? Dari mana ini? Dan by the way, kalau kamu masuk penjara di abad itu, kemungkinan besar akan mati, akan dibunuh, akan mengalami hukuman mati. Kok bisa orang-orang ini masih nyanyi memuji Tuhan dengan gembira? Dari mana datangnya sukacita itu? Dia bingung, saudara. Ini orang praktisi, dia ngeliat kayak gini, garuk-garuk kepala. Kemudian, bukan hanya itu, kan dua hal. Yang pertama, sukacita itu datang dari mana? Yang kedua, ada gempa bumi. Waktu gempa bumi itu ada, terbukalah semua pintu, lepaslah belenggu mereka. Ketika kepala penjara itu ngeliat, penjaranya terbuka semua, belenggunya lepas semua. Loh ini kan mujizat. Kalau orang sekarang, mungkin saudara dan saya, wah ini adalah jawaban doa kita. Tadi kita memuji Tuhan, ayo kita lari sama-sama. Lari, wah lari semua kan gitu kan. Tetapi apa yang terjadi? Paulus dan Silas ngeliat kepala penjara itu mau bunuh diri. Kenapa kok kepala penjara itu mau bunuh diri? Kalau kamu kepala penjara, tahananmu lari semua. Hukum negara oleh Romawi, pasti kamu dihukum mati. Dia mendingan bunuh diri. Tapi Paulus berseru dengan suara nyaring, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Sang kepala penjara lebih garuk-garuk kepala lagi. Dia belum pernah melihat kejahatan dibalas dengan kebaikan. Sebelumnya hidupnya Paulus dan Silas itu ada di tangannya. Dia menyiksa mereka. Tetapi sekarang hidupnya kepala penjara ini ada di tangannya Paulus sama Silas. Kalau mereka lari,
Mungkin Paulus dan Silas kapok kon yo mari ngene dihukum mati, rasakno, salahe belenggu hamba Tuhan yang diurapi, kualat kowe. Nah, mestinya gitu kan. Tetapi lihat Paulus dan Silas. Nah. Semuanya jangan lari. Malah kayak gitu, Saudara. Bingung dia, dari mana datangnya kebaikan itu? Kok bisa? Makanya apa yang terjadi? Sang kepala Romawi, kepala penjara, dia langsung tanya, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Diberitakanlah Injil. Pada jam itu kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga, lihat kata-kata yang sama. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri, dibaptis. Ia sangat gembira. Ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Kepala penjara itu menyadari apa yang dihidupi dan dipraktisi selama ini ternyata tidak pernah membawa sukacita dan kebaikan yang sesungguhnya. Dia melihat sukacita dan kebaikan yang sejati dari apa? Kehidupan rasul-rasul. Injil itu jadi hidup di depan matanya. Gospel in action. Saudara bisa melihat ini? Wow, saudara lihat bagaimana Injil menjamah Lydia. Bagaimana Injil menjamah hamba perempuan. Bagaimana Injil menjamah sang kepala penjara. By the way, ketiga orang ini, mereka beserta keluarganya menjadi bagian dari gereja lokal. Mereka menjadi bagian dari komunitas Injil di kota Filipi. Gereja yang kuat dan sehat. By the way, kalau saudara baca kitab Filipi, adalah satu-satunya surat dari Paulus kepada gereja di Filipi. Tidak ada kritikan sama sekali. Karena Paulus sangat melihat bahwa gereja ini sangat beragam, tetapi sangat bersatu dan sangat mengasihi Kristus sebagai sebuah komunitas. Amin. Nah, bagaimana Injil juga mengubah konteks kita. Nah saudara, yang menakjubkan ya saudara, dari ketiga kisah ini adalah betapapun berbedanya setiap mereka secara etnis, sosial, ekonomi, psikologis, pendekatan, spiritualitas, mereka semua dihampiri, mereka semua dijamah dan diubah oleh Tuhan yang sama, Injil yang sama, yaitu Yesus Kristus. Jadi Injil bukan hanya untuk golongan tertentu, tidak ada tipe orang Kristen, no. Tidak ada etnis tertentu. Injil justru menjamah semua etnis, tidak peduli keadaan ekonomimu, tidak peduli caramu memproses informasi secara rasio atau secara emosi atau secara praktis, secara spiritual. Injil mau menjamah saudara. Untuk orang yang berpengaruh, Injil berkuasa. Sampai budak, sebagai orang CEO, business owner, karyawan, pegawai negeri, bahkan asisten rumah tangga, tukang ataupun kuli pun, Injil tetap berkuasa. Nah saudara, kalau saudara perhatikan, sepintas semua golongan ini terlihat berbeda, tetapi bawahnya di dalam hati mereka semua sama. Di sini gospelnya. Mereka semua diperbudak dan diperhamba oleh sesuatu. Saudara, kenapa kepala penjara itu pengen bunuh diri? Karena yang membawa harga dirinya dia, itu jabatannya. Kalau apa yang membawa harga dirinya, yaitu kepala penjara dan penjaranya gagal, semua tahanannya lari, dia kehilangan jabatannya. Buat apa dia hidup? Itu loh. Apa yang menjadi budaknya Lydia? Lydia diperbudak oleh apa? Saudara, mungkin Lydia selama ini dia cari kepuasan. Dia seorang wanita. Dia selalu didiskriminasi, seksis. Tetapi dia cari, dia kerja keras, dia kalahkan semua itu. Against all odds, dia jadi sukses. Bukan cuma di kota Tiatira, dia buka cabang di kota Filipi. Dia jadi orang hebat, tetapi masih kosong. Makanya dia tinggalkan agama lamanya. Dia cari agama yang lain. Dia cari kebenaran, tetap aja kosong. Saudara lihat bahwa kekayaan, pengaruh, status tetap membuat seseorang itu hamba, kehilangan sesuatu. Nah kalau saudara lihat hamba perempuan ini diperbudak oleh tuannya. Dia diperbudak oleh kuasa jahat. Meskipun dia bisa ngeramal, tetapi itu semua tidak berguna buat dirinya. Karena dia tetap aja menderita. This is the gospel connection. Kalau saudara lihat,
Saya akan mulai dari kepala penjara, kemudian akan masuk ke dalam Lydia dan juga masuk ke dalam hamba perempuan itu. Saudara lihat di sini, ada yang menarik, ada pola Injil. Saat dirantai di penjara, Paulus dan Silas menunjukkan apa arti kebebasan yang sesungguhnya. Karena saat Paulus dan Silas kehilangan kebebasannya, sang kepala penjara justru menemukan kebebasannya. Saat Paulus dan Silas masuk penjara, sang kepala penjara justru diselamatkan dan dibebaskan oleh Injil. Ini suatu paradoks yang indah, suatu keterbalikan yang indah, bahwa Paulus dan Silas menghidupi pola penebusan Kristus, sang juru selamat. Kalau saudara lihat, kepala penjara ini tahu tentang penahanan, penyiksaan, penindasan. Kalau saudara buka di Yesaya 53 ayat 7 sampai 8. Yesus, ini adalah nubuatan tentang Yesus dari Nabi Yesaya. Yesus dianiaya, dia memberikan dirinya ditindas, tidak buka mulut, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di hadapan orang-orang yang menggunting bulunya. Ditahan, dihukum, tentang nasibnya siapa yang mikirin? Dengarkan saya, bagi sang kepala penjara, akhirnya dia melihat Yesus sang pembebas, rela ditahan, rela dianiaya, rela ditindas. Yesus sang pemberi kehidupan, rela dibawa ke tempat pembantaian, supaya saudara dan saya yang diperbudak, yang ditindas oleh berhala-berhala ini dapat bebas. Yesus sang penentu nasib yang berdaulat mestinya. Tidak ada yang mempedulikan nasibnya. Ini sang kepala penjara melihat, wow, how can it be? Aku gak pernah lihat kebaikan seperti ini. Aku gak pernah lihat sukacita yang seperti ini. Aku gak pernah lihat kebebasan seperti ini. Karena meskipun mereka di penjara, meskipun mereka menderita, kebebasannya tidak hilang. Sukacita kebahagiaannya tidak hilang. Mereka tetap punya di sini. Lydia yang kaya, mungkin obses dengan kecantikan bahkan. Kalau saudara lihat di Yohanes 19 ayat 2 sampai 3. Saya masuk ke dalam gospel connection buat Lydia dan hamba perempuan. Prajurit-prajurit itu menganyam sebuah mahkota duri, menaruh di atas kepalanya. Saudara dengarkan, mahkota duri adalah lambang kemiskinan dan penderitaan. Masih ingat hamba perempuan ini? Miskin, dieksploitasi, dihindari orang. Dia hanya dimanfaatkan untuk ramalannya, tidak masuk hitungan. Dan Yesus dikasih jubah ungu. Masih ingat? Lydia jualannya apa? Kain ungu. Yesus mengidentifikasikan dari yang kaya sampai yang tertindas, sampai yang miskin, yang terbelenggu. Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan hamba. Matius 20 ayat 28, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Filipi 2 berkata, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa untuk menjadi seorang hamba. Kalau saudara lihat dari kedua ayat ini, Yesus yang terkaya. Apa sih yang kita perebutkan? Kekayaan. Apa sih yang kita perebutkan? Uang. Apa sih yang kita perebutkan? Warisan. Itu semua fana. Yang terkaya rela jadi yang termiskin, supaya saudara yang kelihatannya kaya, yang kelihatannya miskin, apapun itu semua materi, tetapi semua itu miskin rohani, kita dapat diselamatkan dari semua itu. Yang tampan mulia rela jadi buruk rupa. Yang terpenting rela untuk gak masuk hitungan. Yang terhormat rela jadi yang hina. Sang pencipta rela menderita, disiksa oleh ciptaannya. Supaya apa? Inilah bukti kasih Tuhan. Supaya kita yang termiskin, supaya kita yang terhina, supaya kita yang buruk rupa, supaya kita yang tidak masuk hitungan dapat diterima menjadi anak-anaknya, dapat diterima menjadi umat kesayangannya. Inilah yang Yesus lakukan buat saudara-saudaranya, yaitu saudara dan saya. Makanya di Yesaya 53 dikatakan, ia tidak tampan, semaraknya pun tidak, rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Dia dihina, dihindari orang, penuh kesengsaraan, biasa menderita kesakitan, sangat dihina,
supaya orang menutup mukanya terhadap dia tidak masuk hitungan. Kenapa? Karena dia sayang saudara. Karena dia mau selamatkan saudara. Supaya saudara tidak lagi diperbudak oleh kecantikan, oleh kekayaan dunia, oleh jabatan, oleh penerimaan orang, oleh materi. Supaya saudara tetap menjadi anak-anaknya, umat kesayangannya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin, saudara. Mari sama-sama bangkit berdiri. Hari ini saya nggak memberikan implikasi, tetapi saya memberikan kuasa Injil. The gospel is for everyone. Injil adalah kabar baik untuk semua orang dan semua golongan. The gospel meets our every needs. Injil memenuhi setiap kebutuhan kita. The gospel change everything in our lives. Injil mengubah segala sesuatu dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Mari sama-sama kita nyanyikan. Ku berbahagia